Udah mulai. Ini di sini Masih baunya Cari sibuk apa sih? aja Masih nih. penasaran juga dia. bau kan. Ya Allah. Penasaran dia penasaran. Oh di sini. Apaan tuh? Si Ari. Ngapain sih tuh Ri? Sini. Sini. Ada apa sih? Ngapain sih tuh bau kentang begini? Ya Allah. Ya ampun. Ternyata. Ngapain? Ada lagi makan. Lagi makan dia. Oh ada kentangnya. Pantes. Rese banget. Bisa-bisanya. Langsung bau kentang. Makanya. Hampir aja Jin kena Setan fitnah. dibawa-bawa. Udah sana dulu, Jin kita lagi syuting. dibawa-bawa. Iya. Kan Kita Ari jatuhnya. makan ternyata Ngumumin tuh. dulu deh ya pemenang sedekah subuh hari ini. Masya Allah Oh, deg-degan iya. nih. Dan pemenangnya Adalah. Dug. Amhi_JM_back. Wah, dengan menjawab secepat 6 detik luar biasa, Masya Allah. Selamat Cepat ya, juga ya. Anda mendapatkan Rp200.000. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari @pradita_rina. Assalamualaikum. Kalau kita sudah lama nggak ketemu sama saudara dan teman, kita kan sering nanya-nanya tentang kabar orang-orang dekat kita. Itu gimana ya? Mau nggak mau kan kita saling menceritakan kondisi atau kabar dari orang-orang tersebut. Si Anu sekarang gini, si itu kondisinya gini. Jadi gimana hukumnya nih? Ketika saling menceritakan keadaan tentang kabar atau kondisi dari orang lain yang kemungkinan menduga-duga. Jadi apa itu termasuk fitnah? Fitnah juga karena belum tentu benar. Tentang pastinya mohon dijawab Ustadz. Ustadz Maulana deh, silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus jelaskan bahwa seorang yang beriman itu senantiasa mencari maaf. Bukan mencari-cari kesalahan orang. Jangan pernah mencari-cari kesalahan. Karena ini takutnya nanti zuuzon atau kira- berbuat sangka, Ustadz berbuat Maulana? sangka. Saya kira tadi mencari maaf. Ya benar, mencari maaf. Bagaimana mencari maaf supaya gimana? tidak ada yang disakiti. Oh. Supaya tidak dilukai. Maka jauhlah kebanyakan prasangka buruk ataupun kecurigaan karena ini juga membahayakan. Dan mohon maaf, apa yang engkau tidak tahu, jangan pernah engkau bicarakan. Dan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, jangan cepat mengambil kesimpulan. Karena mohon maaf, tidak semua yang kau lihat dan yang kau dengar sesuai maksud tujuannya. Bisa jadi lain beda pemahaman. Oh maksudnya beda ini. Oh ini kayaknya enggak gitu. Jadi jangan-jangan, kata jangan-jangan itu bahaya. Jangan-jangan andai kata, boleh jadi. Itu semua itu. Hati-hati semua itu. Karena bisa jadi membuat orang buruk sangka penilaiannya beda. Aku pergi, jangan-jangan dia ini, bisa jadi tuh berubah lagi. Pindah lagi berita itu ke sana, ditambahin lagi, pindah lagi ditambahin. Jadi gara-gara satu kalimat bisa membuat banyak dosa. Dari yang nggak pasti jangan-jangan bisa jadi pasti gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah seperti ini termasuk dosa, bisa jadi akan menghasilkan fitnah. Bisa jadi, ya kan? Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram, dari @ariska_maulina02. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Amu nanya, mau nanya maksudnya itu salah ketik. Ya, mau nanya ya. Kalau misalnya kan ada 2 peliharaan kucing. Nah, misal ada piring jatuh, terus saya nuduh salah satu kucing saya. Pertanyaannya, apakah dosa kalau manusia memfitnah hewan? Maaf, kalau pertanyaannya aneh. Maaf ya, saya tadi udah ketawa. Katanya dia udah menjelaskan sendiri. Silakan dijawab deh, Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Intinya gini, ketika kita nih, makhluk hidupnya Allah ciptakan kita adalah manusia. Yang namanya hewan, ya kan, itu adalah makhluknya Allah juga. Nggak boleh kita fitnah, nggak boleh kita zolimin juga, ya kan. Jangan sampai kita pukul itu hewan, kita tendang itu hewan. Nih jangan-jangan dia nyolong ikan nih nyolong ini nih ayam nih. Nggak boleh kita memfitnahnya. Sehingga apa? Sehingga kita menimbulkan rasa yang tidak baik sama hewan yang kita piara tersebut. Kita pukul, kita asingin dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia yang pintar, manusia yang baik adalah mereka menjaga hubungannya dengan siapapun. Bahkan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan tanaman sekalipun, hewan sekalipun. Karena apa? Karena mereka semua makhluknya Allah, yang Allah ciptakan mereka dan mempunyai tugas masing-masing di muka bumi ini. Ada tujuannya mereka. Jangan kita bertindak zalim, jangan kita menzalimi apapun.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking apa? Saking sayangnya sama peliharaannya, lagi sholat aja, berhenti dulu sebentar, ya kan? Ketika mau sujud, ada kucing dan lain sebagainya, udah mandi berhenti, habis itu langsung sujud, ya kan? Sebelahnya menjaga, menghormatin. Ketika kita menghormatin, jangankan sama hewan, ya kan? Jangankan Iya. sama hewan. Kita harus menghormati lebih besar lagi kepada manusia-manusia yang lain. Betul. Apalagi kita sama hewan kita mesti sayang. Sayang. Sama Semua sama Ustadz Maulana sayang. Oh saya. Sama Mas Fadli juga sayang, ya kan? Mesti dihormatin, disayangin. Nah, sama hewan aja kita hormat, apalagi dengan manusia yang lain. Sama hewan aja kita berbuat baik, apalagi dengan manusia yang lain. Sama hewan aja kita bersentuhan dengan sentuhan hati dan jiwa kita kan. Saya punya burung, saya sayangin burungnya. Nggak boleh juga saya jolimin burung saya yang lain. Karena apa? Misalkan saya beli, wah ini agak mahalan, saya mesti ngurus yang ini. Saya lebih baik sama ini, enggak. Sama-sama kita beli, sama-sama kita pelihara, sama-sama ada di rumah kita, kasih makan yang sama. Jangan karena dia mahal, dia lebih bagus, dia lebih mewah, dikasih makannya dilebihin, kacangnya mesti kacang yang inilah, yang mete lah, yang itulah, dan lain sebagainya, nggak boleh. Mesti adil, karena apa? Adil itu adalah bentuk daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku adil terhadap anak-anak kita, berlaku adil terhadap istri kita, berlaku adil terhadap keluarga kita, berlaku adil terhadap hewan-hewan peliharaan kita, sehingga mengandung keberkahan. Sama hewan aja berbuat baik, apalagi manusia. Iya. Ustadz Maulana mulai besok pelihara kucing. Ya. Ada. Udah nggak ada? Ada tetangga saya pelihara kucing samping rumah saya. Iya. Iya, ya kalau gitu makasih banyak Habib atas jawabannya. Terima kasih banyak juga yang sudah bertanya ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah sekaligus doa ya. Muhasabah oleh guru kita Ustaz Syam dan doa dipimpin guru kita Habib Usman. Silakan tafadhol Ustaz Syam. Sahabat guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti Islam itu indah dari awal sampai akhir segmen ini. Kita melihat di awal ada video yang sangat miris. Bagaimana seseorang yang kehilangan nyawanya akibat fitnah daripada orang-orang yang sekitarnya. Menuduh tanpa dalil, menuduh tanpa bukti dan saksi. Maka subhanallah, bayangkan bagaimana penyesalan yang dirasakan orang-orang yang telah menyebabkan kematian tadi itu. Maka subhanallah, sebelum kita menyesal, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir terlebih dahulu. Sebelum kita bertindak, agama mengajarkan kita agar senantiasa berpikir terlebih dahulu. Bukan hanya itu, sebelum berbicara saja, maka orang yang paling mulia adalah orang yang banyak diamnya. Diam itu adalah emas. Kenapa? Karena ternyata ketika banyak berbicara, bisa saja itu menjadi ladang kesalahan bagi kita. Maka Nabi SAW dikenal sebagai orang yang jarang berbicara. Para sahabat Nabi SAW pun demikian. Berbicara hanya dalam hal-hal kebaikan saja. Namun bukan berarti kita diam dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal kebaikan, mestinya kita senantiasa berbicara. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi. Andai saja mungkin ada fitnah yang terjadi. Dan kita mestinya berpikir panjang. Bukan hanya satu orang yang kita sakiti, namun banyak orang yang kita sakiti. Dalam Al-Quran disebutkan, membunuh satu nyawa sama seperti membunuh nyawa seluruh manusia. Wallahu ta'ala alam. Dilanjutkan doa dari guru kita Habib Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan Amin. na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi Amin. mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhdi thana 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika. Amin. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu Amin. idza radita wa lakal Amin. hamdu ba'da ridha. Ridha. Allahumma Amin. nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Allahumma innaka 'afuwun Ya karim Allah. tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رمضان. آمين. وصحة والعافية يا الله صوم رمضان. وصحة مباركة يا الله ورزقا حلالا آمين. طيبة مباركة يا الله يا رب بالبركة شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian